ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Permasalahan Siswa di Indonesia dari mata kuliah Pengantar Pendidikan, dosen pengampu Ibu Suryatin MPD dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Pacitan. Baik, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya Ariela Surya Infantriani NIM 074, Aisyah Ramadjati NIM 063, Alisa Wina Pramudita NIM 065, Anissa Fidra Amelia NIM 071, Ardias Purna Sanjaya NIM 072, dan Ariel Arya Putra NIM 073. Pendahuluan. A. Latar belakang pendahuluan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam proses pendidikan, keberhasilan siswa tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan akademik semata, tetapi juga oleh berbagai aspek lain yang turut membentuk karakter dan mental mereka. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi siswa dari berbagai perspektif, termasuk kualitas pengetahuan kognitif, kualitas karakter, dan kualitas mental. B. Tujuan. Yang pertama, menganalisis tantangan dalam pembentukan karakter siswa. Yang kedua, menelaah permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan mental siswa. Dan yang ketiga, menawarkan solusi dan strategi yang dapat diterapkan oleh pendidik dan orang tua. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pembahasan analisis permasalahan siswa A. Kualitas pengetahuan kognitif. Pembahasan difokuskan pada pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, kemampuan berpikir kritis, serta faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan intelektual mereka. Faktor-faktor tersebut meliputi metode pembelajaran yang diterapkan di sekolah, lingkungan belajar yang mendukung atau menghambat, serta pengaruh teknologi dalam proses pendidikan. Selain itu, berbagai hambatan dalam peningkatan kualitas pengetahuan seperti kurangnya motivasi belajar, keterbatasan fasilitas pendidikan. Untuk yang B, kualitas karakter. Bagaimana lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian siswa. Tantangan dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan sikap disiplin menjadi salah satu persoalan utama yang dianalisis. Selain itu, dampak perkembangan teknologi dan media sosial terhadap perilaku siswa juga menjadi fokus kajian, mengingat bahwa perubahan pola interaksi sosial di era digital seringkali memengaruhi perkembangan karakter mereka. Selanjutnya yaitu C. Kualitas mental. Mencakup berbagai faktor yang dapat memengaruhi kesehatan psikologis mereka, seperti tekanan akademik, tuntunan sosial, serta kondisi lingkungan keluarga. Makalah ini menelaah bagaimana stres, kecemasan, dan gangguan emosional dapat berdampak pada prestasi dan kesejahteraan siswa. Selain itu, pembahasan juga mencakup strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan ketahanan mental dan keseimbangan emosional mereka dalam lingkungan pendidikan. Dengan demikian, ruang lingkup pembahasan dalam makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai tantangan yang dihadapi siswa, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Pembahasan A. Kualitas pengetahuan kognitif. Berikut beberapa kasus di Indonesia yang menunjukkan rendahnya kualitas pengetahuan kognitif siswa. Yang pertama ada studi di Kupang yang dikutip dari itb.ac.id menunjukkan bahwa stunting berakibat dari kekurangan gizi yang kronis, infeksi berulang, dan faktor psikososial yang berdampak negatif pada perkembangan kognitif anak. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki pemahaman yang lebih lambat dibandingkan teman sebayanya. Faktor kedua ada pembelajaran yang kurang menarik. Studi kasus di SD Negeri 9 Simpang Katis yang dikutip dari kompasiana.com mengungkapkan bahwa pembelajaran yang tidak menarik menyebabkan siswa merasa bosan dan kurang aktif. Selain itu, kurangnya pemahaman guru terhadap karakteristik siswa turut mempengaruhi rendahnya keaktifan dan kemampuan kognitif mereka. Kedua, analisis permasalahan dan solusi.
Permasalahan yang pertama, kurangnya stimulasi dan interaksi dalam pembelajaran. 2. Kesehatan fisik dan mental yang kurang optimal. 3. Metode pembelajaran yang kurang variatif. Solusinya, stimulasi dan interaksi. Orang tua dan guru harus aktif mengajak anak berdiskusi, membaca bersama, serta memberikan permainan edukatif yang merangsang kreativitas dan berpikir kritis. Kedua, kesehatan fisik. Pola makan sehat, tidur cukup, serta aktivitas fisik rutin yang mendukung fungsi kognitif anak. Ketiga, pendekatan pembelajaran beragam, menggunakan teori dengan praktik seperti eksperimen atau proyek berbasis penelitian agar anak lebih aktif dan memahami konsep secara mendalam. Yang kedua, ada kualitas karakter. Berikut beberapa kasus di Indonesia yang menunjukkan rendahnya kualitas karakter siswa. Yang pertama ada kasus bully siswa difabel. Seorang siswa difabel kelas 5 SD di Kota Gorontalo mengalami bullying, termasuk kekerasan fisik dan verbal oleh teman serta kakak kelasnya sejak September 2024 yang dikutip dari detik.com. Yang kedua ada pelajar terlibat pencurian motor. 2 remaja berusia 17 tahun yang seharusnya masih berstatus pelajar ditangkap karena mencuri sepeda motor di Manggarai yang dikutip dari radarflores.com. Yang ketiga, siswa SMP tidak sopan terhadap guru. Viral video seorang siswa SMP melawan gurunya saat dinasehati menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap pendidik. Yang selanjutnya yaitu kualitas karakter. Analisis permasalahan dan solusi. Permasalahan 1. Bullying siswa difabel menunjukkan kurangnya empati dan pengawasan di sekolah. Yang kedua, pelajar terlibat pencurian mencerminkan lemahnya kontrol diri dan pendidikan moral. Yang ketiga, siswa melawan guru menandakan rendahnya rasa hormat dan kurangnya pembinaan karakter. Berikut beberapa solusi. Yang pertama, penguatan pendidikan karakter. Sekolah harus menanamkan nilai adab, empati, dan tanggung jawab sosial sejak dini. Yang kedua, peran orang tua membimbing anak dengan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kesadaran masyarakat harus lebih peduli dalam mendukung lingkungan yang aman dan beretika bagi generasi muda. Yang terakhir, pendekatan nilai agama, mengajarkan akhlak dan moralitas sesuai ajaran agama untuk membentuk karakter yang lebih baik. Kualitas mental. Berikut beberapa kasus di Indonesia yang menunjukkan rendahnya kualitas mental. Yang pertama, siswa SD bunuh diri karena stres akademik. Seorang siswa SD di Dairi, Sumatera Utara meninggal setelah mencoba bunuh diri akibat stres berat karena banyaknya tugas sekolah. Yang kedua, remaja 14 tahun membunuh ayah dan neneknya. Seorang remaja di Lebak Bulus mengalami depresi berat akibat tekanan akademik dari orang tuanya yang memaksakan belajar terus-menerus. Hal ini berujung pada tindakan tragis membunuh ayah dan neneknya. Sampai pada bagian penutup, ringkasan dan kesimpulan, pendidikan harus memerdekakan manusia secara fisik, mental, dan spiritual. 3 aspek utama yang menentukan keberhasilan siswa adalah kualitas kognitif, kualitas mental, dan kualitas karakter. Yang pertama, kualitas kognitif dipengaruhi oleh akses pendidikan, gizi, dan stimulasi intelektual. Jika kurang optimal, siswa sulit berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, kualitas mental mencakup kondisi psikologi dan emosional yang dapat terganggu oleh tekanan akademik dan lingkungan yang kurang mendukung. Yang ketiga, kualitas karakter meliputi disiplin, tanggung jawab, dan empati yang dapat dipengaruhi oleh minimnya pendidikan moral serta lingkungan sosial. Ketiga aspek ini saling terkait. Kelemahan satu aspek dapat mempengaruhi yang lain, sehingga diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan perkembangan siswa secara optimal. Untuk harapan dan saran, peningkatan kualitas pendidikan memerlukan dukungan berbagai pihak. Yang pertama, kualitas kognitif dapat diperbaiki dengan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis pemecahan masalah, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Yang kedua, kualitas karakter dapat diperkuat
melalui integrasi pendidikan moral dalam kurikulum, keteladanan dari guru dan orang tua, serta kegiatan ekstrakurikuler yang membangun nilai-nilai positif. Yang ketiga, kualitas mental harus diperhatikan dengan menyediakan layanan konseling di sekolah, memahami pentingnya kesehatan mental, serta menciptakan lingkungan belajar yang suportif. Dengan sinergi antara pendidikan formal, dukungan keluarga, dan kepedulian masyarakat, diharapkan siswa dapat berkembang menjadi individu yang cerdas, berkarakter, dan memiliki mental yang sehat untuk menghadapi tantangan kehidupan. Baik, itu tadi materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kata salahnya, kami dari kelompok 5 meminta maaf setulus-tulusnya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.